Werespati atau Kamis ya. Ini hari kelima. Ini adalah Pancawara di dalam kalender Jawa, ini adalah lima hari. Ya. Sehingga saya katakan kemungkinan besar ajaran puasa Suma Werespati atau sekarang dikenal Senin Kemis adalah ajaran Jawa. Ya. Terus kalau bagaimana kalau tadi kan kita yang benar itu kan ya siang makan, malam tidak makan ya. Tapi makannya kan tidak ada aturannya itu kalau dalam puasa Jawa. Bagaimana kalau umpamanya ngebleng ya. Tadi saya katakan puasa Jawa itu 4+1. Plus satunya itu kan bukan sesuatu yang harus dilakukan. Karena tidak semua orang mampu. Tapi kalau yang puasa 4 ini kalau menurut saya wajib. Orang yang nggak mau puasa pasti sakit gitu loh. Karena di dalam tubuh kita tidak ada keseimbangan. Mulai dari kolesterol, asam urat, hipertensi, diabetes, pasti ada gitu loh. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini di Indonesia, barangkali sebagian dunia sedang kaum muslim ini melaksanakan ibadah siam Ramadan. Terdengar sayup-sayup itu ada orang bertadarus. Nah, kami atas nama organisasi Yayasan Raket Prasojo mengucapkan selamat menunaikan ibadah siam Ramadan bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, terkait dengan suasana siamana Ramadana, siam Ramadan, bagi kaum muslim, kita akan mencoba membedah sebuah tema tentang kita angkat tema kita yaitu orang Jawa wajib berpuasa, tetapi tidak wajib siam. Nah, tapi sebelum kita membahas tema tersebut, orang Jawa wajib puasa, tetapi tidak wajib siam. Ini akan kita buka dengan tembang Kinanti. Kita ambil dari serat Wulang Reh, karya Sunan Pakubuwono IV dari Kasunanan Surakarta. Silakan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Padha kula ngen ing kalbu ing sasmito amrih lantip aja pijer mangan nindra kaprawiran den kaesti pesunan sarira nira sudah
terima kasih Bu Nani yang melantunkan tembang Kinanti Serat Wulang Reh yang berisi bagaimana kita harus tirakat, harus mengurangi dahar lan guling, sudanen dahar lan guling. Kita mengurangi makan dan tidur supaya sasmito kita amrih lantip, supaya sasmito itu semacam indera keenam kita supaya lantip, supaya sensitif, supaya tajam indera keenam kita, supaya kita mudah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan dan petunjuk semesta. Ketika kita bicara soal makan dan tidur, di dalam budaya Jawa banyak sekali aturan-aturan tentang makan. Orang Jawa dulu, ya, saya katakan dulu karena saat ini ada pergeseran budaya yang kalau menurut saya juga memprihatinkan, ya. Saya masih ingat betul simbah kita dulu mengatakan kepada kita, Le, sanajan weteng muluwe, yen mertamu kuwi ditawari mangan yo ngomong isik wareg. Ini menandakan sebuah kehormatan harga diri. Orang Jawa memiliki konsep harga diri itu sangat mahal. Dalam bahasa lain dikatakan luwih becik kalah duit tinimbang kalah rai. Ini juga menggambarkan harga diri. Sehingga walaupun perut kita lapar, ya, Le, sanajan weteng muluwe yen mertamu ojo ngragas, yen ditawari maem ngomong sik wareg. Ini kan harga diri. Walaupun perut kita lapar, kita miskin, kita tidak punya apa-apa, tapi jangan sampai kita tunjukkan kemiskinan kita, ya. Tapi saat ini saya lihat masyarakat banyak yang sudah tidak lagi memegang teguh konsep tadi. Walaupun dia itu kaya raya pun dia terang-terangan, dia tidak malu untuk meminta-minta, bahkan termasuk meminta sumbangan-sumbangan, ya. Dia kaya, ya. Ada tetangganya yang lebih miskin, tapi kadang-kadang malah dia karena kedekatan dengan pejabat, entah itu RT, pamong desa, dia terima bentuk sumbangan dari pemerintah. Setelah dapat bukan untuk makan, tapi kadang-kadang untuk untuk gengsi, untuk beli HP, iPhone dan sebagainya. Ini kita juga prihatin hal semacam itu. Sementara yang lain kadang-kala untuk makan pun kesulitan. Terus lagi zaman dulu makan tidak boleh sambil berdiri. Saat ini budaya kita bergeser ketika berbagai perjamuan model prasmanan. Ini makan sambil berdiri. Ini kalau kita telusuri barangkali ini pengaruh dari budaya Eropa. Terus kita dulu, ya, kalau makan itu tidak boleh bersuara, ya. Karena kalau kita makan bersuara tuh yang makan bersuara tuh cuman anjing gitu. Tapi saat ini banyak sekali orang makan sambil bersuara. Entah bersuara dalam artian kecap ataupun bersuara dalam artian sambil ngobrol. Saat ini dinamika itu pun juga ada perubahan. Bahkan saat ini ada namanya politik makan siang, ya. Memecahkan permasalahan sambil makan siang, ya. Ini juga ada pergeseran budaya seperti itu. Nah, saya beberapa waktu yang lalu mendengar video dari Dr. Ryu Hasan. Beliau seorang dokter mengatakan yang namanya puasa itu sudah dijalankan oleh leluhur kita dulu.
Yang puasa yang benar, yang alami adalah malam tidak makan. Karena pada waktu malam itulah organ tubuh kita butuh istirahat. Bukan siang nggak makan, malam makan. Ada videonya dari Dr. Rio Hasan itu. Ini puasa alami gitu loh. Dan sesuai kodrat manusia. Karena pada waktu malam hari itu organ tubuh kita tuh punya hak istirahat, punya hak ngasuh. Ya. Dan ketika makan kita tidak serakah, secukupnya. Orang Jawa kalau dulu pakai suru kalau makan itu. Suru akhirnya berkembang menjadi sendok ya. Kalau di Cina itu kan dengan sumpit. Tidak tahu kalau sendok ini budaya Eropa ataukah budaya Jawa yang pergeseran dari suru. Barangkali kalau anak-anak muda sekarang nggak kenal apa itu suru. Suru itu dari daun yang dibentuk ya memang untuk ditekuk ya daunnya. Ya bisa jadi sendok itu perkembangan dari suru gitu loh. Yang anak muda sekarang sudah tidak begitu mengenal suru. Kalaupun toh pakai tangan tidak pakai suru, ini biasanya gini, mincup gini. Bukan begini ya. Kalau begini kan mulut nggak cukup ya. Karena memang tema kita saat ini kita bicara tentang makan. Sehingga tadi kepala temanya ya, tema besarnya itu orang Jawa wajib puasa. Tetapi tidak wajib siam. Barangkali supaya lebih jelas ya, kita bicara tentang makan ya tema kita ya. Ya. Barangkali ada yang masih penasaran. Kok temanya orang Jawa wajib puasa tapi tidak wajib siam? Karena bagi orang Jawa di pedesaan atau orang Jawa yang belajar sastra tapi tidak komprehensif, seringkali menganggap kata siam ini merupakan bahasa Jawa kromo. Puasa ngoko katanya. Padahal harus kita bedah. Kata puasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno, dari kata upa dan wasa. Artinya mengendalikan dan menyeimbangkan. Apa yang dikendalikan, apa yang diseimbangkan adalah pola makan kita dan apa yang kita makan. Yang kita seimbangkan adalah anasir tanah, air, api, dan udara dalam tubuh kita. Kalau 4 anasir alam ini seimbang, tentunya ini sudah termasuk pengendalian nafsu kita. Orang yang suka marah, itu tentunya kadar nitrogennya atau kadar apinya tinggi. Tapi kalau seimbang, ya tentunya kita hidup sehat, santai, ya, bahagia. Itu upawasa atau puasa, mengendalikan dan menyeimbangkan. Sehingga puasa siang hari boleh makan. Nah, tapi kalau siam ini bahasa Arab dan dulunya berasal dari bahasa Ibrani. Siam dari kata sawama. Kalau di dalam umat Muslim itu tertera di surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 ya, tentang siam Ramadan ya. Siamana Ramadona ya. Siam dari bahasa Arab dan asalnya dari bahasa Ibrani dari kata sawama. Artinya apa? Menahan. Sehingga konsep siam adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Otomatis siang nggak boleh makan kalau siam. Tapi kalau puasa siang hari boleh makan. Cuman yang dimakan sesuai aturan puasa apa yang sedang dia jalani. Di dalam ajaran Jawa pun juga diyakini dengan puasa ini menjadikan sasmito kita relatif. Daya hidup kita lebih kuat. Sehingga kita mudah untuk menerima
pesan-pesan alam dan pesan-pesan Tuhan. Karena kalau di dalam ajaran Jawa, alam semesta serat teles adalah manifestasi Tuhan. Di dalam ajaran Jawa tidak mengenal Tuhan imajiner. Tuhan imajiner. Kalau di dalam ajaran lain, ajaran Dayo kan cenderung Tuhannya Tuhan imajiner. Tuhan imajinasi manusia. Nah, konsep itulah yang tetap akhirnya ya sampai sekarang banyak dilakukan oleh orang Jawa. Nah, ini supaya kita lebih gayeng ini ya, kondotakon. Dengan prolog saya tadi diharapkan nanti ada sebuah diskusi yang berkembang. Ya. Ini siapa dulu, Bu Nani atau Pak Giono dulu ini? Monggo. Ya. Rahayu. Temanya tadi orang Jawa wajib Orang puasa. Jawa wajib puasa tapi tidak wajib siam. Ya. Itu kalau saya amati kebalikannya ya. Istilah itu puasa itu orang Jawa siang boleh makan. Yeah. Malam berarti tidak makan. Yeah. Bukannya tidak boleh, tidak makan. Yeah, diupayakan Karena tidak tidur. makan. Yeah, karena tubuh kita perlu, organ kita butuh istirahat. Oke, tapi kalau siang itu siang nggak boleh makan, tapi malam makan setelah diwajibkan karena ada istilah lain itu memang kewajiban. Yeah. Yang saya tanyakan di sini, kenapa orang Jawa itu wajib puasa? Yeah. Jujur saja kalau saya disuruh milih siam atau puasa, saya milih puasa. Ya puasa. Karena kalau siam itu kadang kesulitan saya itu bangunnya itu. Yeah. Malamnya itu kan kita enak-enak tidur, disuruh bangun untuk melaksanakan kewajiban. Yeah. Supaya besok tidak lapar kan itu. Yeah. Dan makan malam yang enak-enak tidur itu makanya saya kira kok kurang berselera. Yeah. Karena kan kita keadaan ngantuk. Yeah. Gitu. Terus bagaimana cara orang Jawa melaksanakan puasa yang benar? Yeah. Terus apakah ada dampak bahwa kalau memang itu wajib, puasa itu tidak dilaksanakan? Yeah. Matur nuwun. Yeah. Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Pak Giono. Enggak. Lalu Rahayu. ya memang puasa itu bagi orang Jawa, siam bagi agama. Yeah. Itu memang ya jelas berbeda kan gitu, dia punya hak masing-masing. Yeah. Tapi orang Jawa itu puasanya itu kan sesuai dengan keinginan. Yeah. Biasanya kan gitu. Ini katanya bukan itu, seperti kita punya keinginan apa kita puasa. Yeah. Puasa mutih gitu, Yeah. merawat dan sebagainya. Tapi kalau rutinitas itu kan bahasa Senin Kemis itu untuk Jawa apa non Jawa? Yang puasa Senin Kemis. Iya. Yeah. Itu biasanya kan orang-orang dulu itu kan gitu. Yeah. Puasa Senin Kemis sama weton gitu. Jadi tidak ditentukan bulan dan hari tuh. Yeah. Kalau di agama lah tertentu kan ditentukan bulan Ramadan. Yeah. Gitu. Wajib. Yeah. Gitu. Ya, kalau orang Jawa itu kan ya disitulah untuk prihatin gitu, prihatin atau punya keinginan apa yang mau dicapai, mau diraih kan gitu. Yeah. Itu kan puasa ya. Yeah. Puasa. Nah, yang saya tanyakan itu puasa orang Jawa itu apa diwajibkan, dalam arti wajib itu Pak, wajib
oh kamu harus ini, terus bulan ini kan gitu. Nggih. Lah terus makan malam nggak boleh makan, berarti kan maka kalau siang kan berarti seperti aktivitas biasa. Nggih. Itu. Makasih. Nggih, terima kasih Pak Giono. Mas Anton? Rahayu, Rahayu. kewajiban berpuasa di dalam Jawa, apakah itu merupakan perintah Tuhan? Itu aja, mohon Nggih. penjelasannya. Nggih, terima kasih Mas Anton. Nggih. Saya balik aja biar urut nanti kita. Apakah puasa itu perintah dari Tuhan dalam ajaran Jawa? Jadi tadi sudah saya sampaikan di dalam ajaran Jawa tidak mengenal Tuhan imajiner. Jadi Tuhan kalau perintah itu bagaimana perintahnya? Oh, tidak ada wujudnya. Jawa tidak mengenal Tuhan imajiner gitu loh. Nah, di dalam ajaran Jawa yang namanya puasa itu kan kita sesuai dengan serat teles, sesuai dengan alam semesta, sehingga puasanya orang Jawa itu kan 4+1 ya, ngerowot, ngalong, ngidang, mutih, +1 ngebleng, atau kalau bahasa Bojonegoro itu ngarak. Ngarak atau ngebleng itu sama. Nah, ini kan sesuai alam semesta gitu loh. Orang puasa ngerowot, ini yang dimakan cuman polo pendem, buah-buahan yang ada di dalam tanah. Ya. Jadi kalau kita puasa ngerowot, ya yang dimakan hanya buah-buahan yang ada di dalam tanah saja, umbi-umbian. Ini untuk menyeimbangkan anasir api dan karbon, nitrogen dan karbon. Ya. Ini kan alam semesta sekali tuh, ini alami banget gitu loh. Sampai ini Kang Fatah yang dari Malaysia itu tertarik belajar Jawa kan karena ini. Ini ajaran Jawa itu sangat alamiah sekali gitu loh. Terus yang kedua ngidang. Ngidang itu yang dimakan cuma daun. Ya. Sayur. Ini untuk menyeimbangkan anasir hidrogen dan oksigen. Terus ngalong. Kalong itu kelelawar. Yang dimakan hanya buah-buahan yang bergantung, yang kelelawar doyan. Ini untuk menyeimbangkan oksigen dan nitrogen. Terus mutih. Mutih ini yang dimakan sesuatu yang tanpa rasa. Yang sering saya katakan menurut saya pribadi, puasa Jawa yang paling berat itu mutih. Kenapa? Karena kita mulai bayi itu sudah diajari makan, mengkonsumsi sesuatu yang berasa. Bahkan air susu ibu itu berasa gitu loh. Sehingga mutih itu berat dan saya lakukan biasanya yang terakhir. Nah, 4 puasa Jawa ini siapapun bisa melaksanakan, walaupun orang Cina, orang Arab, orang Eropa bisa melaksanakan. Karena tidak ada ketergantungan dengan matahari. Kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam. Tingkat awal siang boleh makan. Tapi yang dimakan sesuai dengan aturannya. Tingkat yang kedua makan 2 kali. Ya. Pleteking suryo, suruping suryo. Ya. Tingkat ketiga ini 24 jam yang dimakan cuman sekali, siang saja atau malam saja. Ini saya lihat mirip Buddhis ini. Saya kenal banyak Bante atau biku itu makannya sekitar jam 11, jam 12 sekali 24 jam. Setelah itu enggak makan. Terus yang terakhir itu kan ngebleng atau ngarak. 24 jam itu tidak makan, tidak minum dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Diri kita sendiri. Entah itu 3 hari 3 malam ya. Nah, ini ngarak ya. Kalau ngarak itu kadang masih beraktivitas. Tapi kalau ngebleng itu tidak beraktivitas, jadi di dalam kamar. Ngebleng 3 hari 3 malam ya, nggak makan, nggak minum ya. Di situ. Nah,
kalau Bu Nani tadi, kalau saya lebih suka puasa ya. Orang kalau orang Jawa kan memang wajib puasa. Bagi orang Malaysia, orang Arab, orang Cina, orang Eropa yang kepingin jadi orang Jawa, karena Jawa ini kan value, Jawa ini bukan sukuisme sebenarnya. Jawa bukan sukuisme, Jawa bukan teritorial. Ya. Jawa itu nilai, Jawa itu kesadaran. Jadi orang yang kepingin belajar kesadaran, ingin jadi berkarakter Jawa walaupun dia itu orang Arab, orang Madura, orang Cina, orang Eropa, ya tentunya wajib dia puasa. Sehingga orang Jawa wajib puasa, tetapi tidak wajib siam. Ya. Kenapa kok saya berani mengatakan orang Jawa tidak wajib siam? Karena siam ini dari bahasa Arab, bahkan induknya dari bahasa Ibrani, ya. Dan siam ini tentunya yang wajib siapa? Orang-orang yang meyakini ajaran Abrahamik, tidak cuma Islam. Karena siam juga dikenal di Kristen Ortodok maupun di orang Katolik, orang Yahudi juga kenal siam. Karena memang kata siam sendiri awalnya dari bahasa Ibrani. Di dalam kitab suci Yahudi juga ada kata siam. Bagi yang penasaran silakan aja buka kitab suci Injil, kitab suci orang Yahudi itu Torah atau Toret. Di sana ada kata siam. Ada kata sawama. Sehingga siam ini wajib bagi orang-orang yang meyakini ajaran Abrahamik. Nggak cuman Islam. Nah, sehingga tema kita jelas, orang Jawa wajib puasa, tapi tidak wajib siam. Yang wajib siam adalah orang-orang yang meyakini ajaran Abrahamik. Dengan aturan tersendiri, masing-masing punya aturan. Kalau Islam jelas, siamana Ramadana, 1 bulan Ramadan. Ya. Di Kristen ada aturannya sendiri. Orang-orang Yahudi punya aturan sendiri untuk siam, untuk sawama. Kalau umpamanya ada pemirsa kita yang dia orang suku Jawa, ya, atau orang bangsa Indonesia, tapi dia meyakini ajaran Abrahamik, apakah dia wajib siam? Nah, terserah Anda. Kembali ke pribadi Anda masing-masing. Anda mau wajib enggak untuk siam? Kami pun juga tidak melarang, karena itu kan keyakinan Anda. Kalau Anda meyakini ajaran Abrahamik, tentunya Anda wajib siam. Tapi Anda mau siam atau tidak, itu terserah Anda. Tapi kalau orang Jawa wajib puasa, karena ini adalah proses menuju sebuah kesadaran. Bagaimana dampaknya? Tadi pertanyaan Bu Nani, kalau kita tidak puasa apa dampaknya? Sakit. Orang yang tidak puasa dampaknya apa? Pasti sakit. Entah itu sakit kolesterol, asam urat, hipertensi, obesitas, pasti sakit kalau orang tidak mau puasa. Diabetes, banyak sekali. Dampak orang yang nggak mau puasa pasti sakit. Sehingga puasa itu memang berguna untuk kesehatan kita. Ini saya pernah ngobrol ini dengan dokter Tandia. Beliau mengakui puasa Jawa memang keren katanya. Jadi orang yang puasa pasti sehat, orang yang tidak puasa pasti sakit. Jadi kalau kita puasa itu keuntungan kita double, badan sehat, hidup bahagia, ya, daya hidup kita tajam, ya. Kita mudah berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup, kita mudah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari alam semesta, ya. Kalau kita puasa. Kalau apa manfaat siam? Nah, saya nggak mau bahas karena itu bukan ranah kita.
Kalau di dalam bahasa agama, ajaran Abrahamik khususnya Islam, ada siam sunnah, ada siam fardu. Bukan puasa ya. Kita mencoba harus pilah-pilah. Ajaran Abrahamik tidak kenal puasa. Sehingga kalau ada banner-banner di jalan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, ini salah. Karena di dalam ajaran Abrahamik tidak kenal puasa. Tapi kenalnya mereka adalah siam. Harus kita pilah-pilah. Karena antara puasa dan siam aturannya berbeda, tujuannya berbeda. Prakteknya berbeda. Kalau di dalam ajaran Abrahamik khususnya Islam ada siam fardu, ada siam sunnah, apakah di dalam ajaran Jawa ada puasa wajib dan puasa tidak wajib ya? Kalau di dalam ajaran Jawa puasa wajib itu ada, yaitu puasa weton. Jadi bagi orang yang ingin belajar Jawa memang harus belajar puasa weton. Walaupun taruhlah tidak setiap wetonnya lah, tapi paling tidak itu pernah melakukan puasa weton. Kalau setiap wetonnya tambah bagus ya. Kalau nggak puasa bagaimana? Tadi saya katakan, kalau orang yang tidak mau puasa pasti sakit, saya pastikan. Orang yang mau puasa pasti sehat gitu loh. Karena pola makannya itu kita sesuai dengan alam semesta. Ya. Kalau di dalam video ya, Dr. Yu Hasan mengatakan puasa yang benar ya menurut alam itu adalah ya siang makan, malam tidak. Karena malam itu organ tubuh kita butuh istirahat. Sehingga makan malam pun itu ada batasannya. Tubuh kita tuh punya hak untuk ngasuh, untuk istirahat gitu loh. Jangan diforsir terus dengan makanan-makanan terus gitu loh. Ini secara alami, sehingga saya mendengarkan videonya Dr. Yu Hasan tuh, wah sepakat ini, dan ajaran Jawa seperti itu gitu loh. Ya. Kenapa puasa weton itu kok wajib? Ya, ini berkali-kali saya sampaikan biar masyarakat itu paham. Karena pada waktu kita lahir, weton itu dari kata wetu, pertama kita keluar ke dunia ini. Karena pada waktu kita lahir, ya, tubuh kita waktu itu masih bayi mengalami pelenturan tubuh. Kalau bayi pada waktu kita bayi itu tidak mengalami pelenturan tubuh, kita nggak bisa keluar. Kenapa? Karena mulut rahim ibu kita itu sangat kecil. Harus puasa gitu loh. Karena tubuh kita mengalami pelenturan tubuh gitu loh. Di situ kita punya titik lemah. Tetapi sebenarnya titik lemah manusia ini kalau pada weton itu ya memang ada titik lemah. Tetapi ingat, weton kita, hari lahir kita, ini memang hari titik lemah kita, tapi juga titik keberuntungan kita. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Tetapi yang paling perlu diwaspadai merupakan hari tidak baik untuk kita. Ya. Kelemahan kita itu adalah cuplak puser. Sehingga kalau saat ini dengan kemajuan teknologi, orang ingin tahu weton kita gampang kok. Kita ingin tahu wetonnya Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo gampang kok. Karena di Google kita bisa tanggal lahir Pak Jokowi, tanggal lahir Pak Prabowo keluar kok. Dengan tanggal lahir kita sudah tahu wetonnya kok. Kita ingin tahu wetonnya Bupati Malang gampang. Kalau orang-orang Jawa yang masih belum saya masih kolot kadang-kadang gini, "Le, Nduk, hati-hati aja nganti wetonmu keweruhan wong liya, engko ndak diguna-guna." Lah zaman sekarang ingin tahu weton kita gampang kok. Karena memang yang perlu diwaspadai itu bukan weton sebenarnya, tapi cuplak puser kita. Karena kalau weton kita memang ada titik lemah tapi juga ada titik keberuntungan. Hari lahir pilihan Tuhan gitu.
Nah, terus bagaimana puasa yang tidak wajib di dalam ajaran Jawa? Ya banyak. Mulai dari puasa Neptu 40, ada puasa Neptu 45, ya. Terus ada puasa Neptu 100 dalam 5 hari, dalam sepasar. Nah, Neptu 100, ya. Saya belum pernah melakukan itu karena saya beberapa kali dengar, tapi saya belum coba saya pelajari itu. Jadi sepasar atau 7 hari ya, yang neptunya itu 100. Kalau puasa yang neptu 40 sama 45 sudah sering kita lakukan juga. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Ki tadi termasuk puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis ini saya juga belum menemukan ya kira-kira puasa Senin Kemis ini termasuk ajaran Jawa ataukah ajaran Islam. Karena saya lihat juga orang-orang yang puasa Senin Kemis itu di Islam pun juga orang-orang Islam yang kejawen gitu loh. Kalau yang Islam kafah juga tidak begitu, saya tidak begitu mengenal. Bahkan selama saya belajar tentang agama Islam, saya juga belum menemukan hadis yang bagaimana Nabi Muhammad itu puasa Senin Kemis. Ya. Barangkali itu puasa Jawa ya, atau nanti kita akan diskusi kondotakon. Barangkali pemirsa ada yang punya literasi kuat. Ya. Puasa Senin Kemis itu termasuk ajaran Jawa atau ajaran Islam. Ya. Terus ada mana lagi yang belum dijawab dari pun dereng sama sedaya. Nah, jadi tema kita orang Jawa wajib puasa, tetapi tidak wajib siam. Ya. Nah, bagaimana namanya kalau kita tadi orang suku Jawa atau orang Indonesia tapi juga meyakini ajaran Abrahamik, terserah Anda mau siam atau tidak, tapi Anda wajib puasa. Yang tidak puasa pasti sakit. Nah, ini ada lagi yang ditanyakan, monggo Bu Nani. Untuk puasa Senin Kemis itu tadi dikatakan bahwa itu versi Jawa atau versi lain gitu ya. Iya. Kalau pengalaman saya dulu, emak itu bilang, nek kepingin lulus nyuwono nang Gusti mbek poso Senin Kemis. Yeah. Memang saya melaksanakan itu setiap mau ujian, juga ditemani ibu angkat saya. Waktu itu kan saya juga dititipkan bule, ya saya angkat ibu itu. Nah, terus ini kan yang dimaksud Senin Kemis, berarti menurut mak saya itu memang ada sesuatu yang diminta gitu, inginnya ujian itu lancar lulus. Tapi bagaimana dengan puasa yang menurut ajaran Jawa yang 4 tadi, rawat, mute, ngalong, ngidang, itu apakah ada sesuatu yang diminta atau memang itu sekedar untuk nyervis alat pencernaan kita yang dengan katakan tadi itu untuk keseimbangan dan menjaga kesehatan, apa itu saja atau memang ada sesuatu yang diminta? Terus kalau memang itu tidak melaksanakan puasa yang 4 itu katanya sakit. Tapi kenapa ada puasa yang ngebleng tadi sampai 3 hari itu kan kalau nggak kuat kan bisa sakit. Terus itu bagaimana itu? Iya. Terus yang terakhir apa ya, lupa itu. Itu saja dulu. Matur nuwun Rahayu. Pak Ki ada tambahan? Nonton. Mas Anton ada tambahan? Mumpung ingat, monggo. Dalam puasa Jawa 4 macam. Itu apakah
bertahapnya itu seperti apa. Misalnya saya mau puasa ngerowot itu berapa hari. Kalau sudah ngerowot apakah istirahat dulu, terus mau ke mute, terus berapa hari, atau empat macam itu dilaksanakan 4 tahap secara berurutan tiap hari sampai 4 hari, apa seperti itu? Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nani. Kalau dari yang disampaikan Bu Nani dan juga dari berbagai sumber yang saya temukan, memang sangat kemungkinan besar puasa Senin Kamis itu ajaran Jawa. Ya, saya tidak menemukan itu di dalam ajaran agama lain ya. Nggak tahu kalau nanti pemirsa ada yang komentar menyodorkan literasi ya, di kitab suci apa gitu ya, silakan. Karena puasa Senin Kamis itu saya lihat dari berbagai informasi itu memang dari orang tua kita dulu, dari leluhur kita dulu, mbah-mbah kita dulu. Nah, puasa Senin Kamis ya, memang kalau dari kata Senin dan Kamis itu bahasa Arab, Esnaina dan Komsatun ya. Setelah era Sultan Agung, dulu itu kan bukan Senin tapi Suma. Nah, terus Werspati, Kamis ya. Jadi kalau puasa yang kita kenal Senin Kamis itu dulu adalah puasa Suma dan Werspati. Nah, Suma ini adalah hari kedua. Ini kita perlu puasa. Kenapa? Karena hari kedua adalah hari kelahiran kita, itu adalah merupakan hari jaya kita. Karena hari kedua sang tubuh bayi itu mengalami penguatan. Di sisi lain Suma ini adalah karakter bulan yang mempengaruhi kecerdasan otak kita, daya pikir kita. Karena karakter bulan itu adalah memberikan sinar terang ketika dunia dalam masa kegelapan. Terus Werspati atau Kamis ya, ini hari kelima. Ini adalah Pancawara di dalam kalender Jawa, ini adalah 5 hari. Ya. Sehingga saya katakan kemungkinan besar ajaran puasa Suma Werspati atau sekarang dikenal Senin Kemis adalah ajaran Jawa. Ya. Terus kalau bagaimana kalau tadi kan kita yang benar itu kan ya siang makan, malam tidak makan ya. Tapi makannya kan ada aturannya itu kalau dalam puasa Jawa. Bagaimana kalau umpamanya ngebleng ya. Tadi saya katakan puasa Jawa itu 4+1. Plus satunya itu kan bukan sesuatu yang harus dilakukan. Karena tidak semua orang mampu. Tapi kalau yang puasa 4 ini kalau menurut saya wajib. Orang yang nggak mau puasa pasti sakit gitu. Karena di dalam tubuh kita tidak ada keseimbangan. Mulai dari kolesterol, asam urat, hipertensi, diabetes, pasti ada gitu loh. Tapi kalau kita mau puasa pasti sehat. Ya. Itu konsekuensi yang kita pilih gitu loh. Karena hukum konsekuensi itu hukum nyata, hukum alam. Kalau orang bicara tentang pahala dan dosa ya, ini kan masih imajiner. Dan ingat, mohon maaf saya mengatakan pahala dan dosa ini pun ajaran Jawa loh ya. Karena ketika saya pelajari dalam kitab suci Abrahamik tidak ditemukan kata pahala dan dosa. Pahala dan dosa itu juga bahasa Jawa. Ya. Tapi bentuknya kan masih imajiner. Kalau dalam pengertian bahasa agama. Tapi kalau dalam artian sastra Jawa yang benar itu tidak imajiner. Pahala dan dosa itu sesuatu yang nyata. Adalah itu adalah hukum konsekuensi. Sehingga saya melihat podcastnya Dr. Ryu Hasan, ditanya oleh hostnya, dokter apakah percaya dengan pahala dan dosa? Ditanya oleh ini Sujiwo Tejo,
apakah Dokter Yuhasan percaya dengan pahala dan dosa? Dokter Yuhasan mengatakan enggak percaya. Karena pengertian pahala dan dosa barangkali dalam konteks pengertian ajaran Abrahamik. Tapi kalau pengertian dari sastra Jawa yang benar, pahala dan dosa dalam bahasa sastra Jawa yang benar, yo kita percaya nggak percaya harus percaya. Memang ada. Karena pahala dan dosa merupakan bentuk konsekuensi alam semesta. Nandur ngunduh. Setelah itu Sujiwo Tejo tanya ke Dokter Yuhasan, dokter percaya hukum konsekuensi percaya. Nah, kalau dalam pengertian sastra Jawa kan ini sudah klop gitu loh. Tapi kalau pahala dan dosa dalam pengertian imajiner seperti ajaran lain, ajaran Dayo, ya mesti orang mau percaya gimana mau percaya orang imajiner. Tapi kalau pengertian pahala dan dosa secara sastra Jawa yang benar, ya mau tidak mau harus percaya itu kasunyatan kok, realista kok, sesuatu yang realistis gitu loh. Ya. Nah, untuk untuk puasa ngebleng ini sesuatu yang tidak wajib, sehingga dikatakan 4+1. 4 ini jari-jari, ini kan jempol. Orang Jawa mengatakan ini kan bukan ini kan jempol. Jadi, nah untuk menuju ke ngebleng, orang Jawa itu kan tadi tahapannya pertama ya, siang boleh makan untuk puasa itu. Tahapan kedua kalau kuat 2 kali. Pletek ing surya, surup ing surya. Nek kuat ya ditingkatkan cuman sekali ya. Nah, kalau kita mau ngebleng ini tentunya kan harus melewati ini dulu. Nah, kalau saya 24 jam makan sekali aja nggak kuat ya jangan ngebleng. Nah, jelas nggak kuat kok. Itu pun biasanya ada tahapan namanya poso muluk. Muluk sehingga kan terakhir tadi mutih ya. Mutih itu terus ada puasa muluk. Ini aturannya. Puasanya jenis puasa mutih. Aturannya muluk, mamanya dia kan mau ngebleng. Kita persiapan untuk ngebleng itu 7 hari. Terus gitu. Hari pertama itu makan pitung puluhan. Pitung gegem. Nah, sik wareg to pitu. Hari kedua 6. Hari ketiga 5, terus 1, akhirnya enggak makan sama sekali. Nah, ada tahapan karena tubuh manusia itu harus sesuai dengan alam. Jangan kita paksakan. Ya, pembelajaran. Sesuatu yang dipaksakan pasti ada dampak negatif. Organ tubuh kita kalau dipaksa ya, setelah tidak makan sekian waktu terus dipaksa makan, apalagi makannya banyak, pasti ada dampak negatif. Karena tidak alamiah. Ya. Nah, apakah setelah puasa tadi ngerowot, ngidang, ngalong itu harus berurutan? Nah, itu tergantung dari yang bersangkutan gitu loh. Ya paling tidak itu puasanya ngerowot ya weton 3 hari. Atau neptu 40 juga 3 hari. Setelah itu otomatis istirahat. Nanti kita nunggu neptu 40 berikutnya ganti ngidang. Karena neptu 40 kan tidak terus terus-menerus kan tidak. Biasanya 1 minggu kan ada 3 hari, setelah itu selang 1 hari. Ya. Kalau nggak salah ini kan Selasa Pahing sama itu 3 hari, terus setelah itu nanti berhenti Kemis, itu Jumat Sabtu Legi itu juga neptu 40 kan ada jaraknya. Ya. Tidak terus menerus ngoten lho. Ya. Nggih, sampun sedaya nggih dijawab. Nggih. Mas Anton ada tambahan? Nggih. Nah, ini mudah-mudahan semakin memperjelas, semakin memberikan pencerahan, penyadaran kepada kita semua yang ingin menjadi orang Jawa. Karena ajaran Jawa itu ajaran yang universal. Ajaran Jawa tidak memihak suku Jawa. Kalau ajaran Israel, saya baca di kitab sucinya memihak bangsa Israel. Jelas sekali, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapapun yang
mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Ajaran Arab saya lihat juga memihak bangsa Arab, sehingga berdoa pun, berkomunikasi dengan Tuhan pun juga harus pakai bahasa Arab, ya, memihak bangsa Arab. Tetapi ajaran Jawa tidak memihak suku bangsa Jawa, sehingga yang terjadi adalah banyak sekali orang Jawa yang tidak Jawa, orang suku Jawa yang tidak Jawa, sehingga suku bangsa manapun bisa menjadi Jawa, bisa menjadi kesadaran. Ketika bangsa ini mulai sadar, ya, kita menuju sebuah kesadaran, kita tercerahkan, sehingga tadi kita angkat temanya orang Jawa, atau lebih jelasnya orang yang ingin Jawa wajib puasa, tetapi tidak wajib siam. Yang wajib siam siapa? Ya, orang yang meyakini ajaran Abrahamik. Karena siam ini dari bahasa Arab dan induknya dari bahasa Ibrani. Di dalam ajaran Arab, ajaran Israel, ajaran ini ada ajaran siam. Orang yang meyakini ajaran Abrahamik mau puasa mau siam atau tidak ya terserah. Bagi orang yang tidak mau puasa pasti sakit gitu. Saya berani memastikan pasti sakit gitu. Saat ini aja kalau nggak salah ada data dari 10 orang Indonesia ini yang kena diabetes itu sekarang udah mencapai 5 atau 6 orang loh saat ini. Kenapa? Karena tidak puasa gitu. Coba kalau mau puasa. Saya mengatakan puasa loh ya, bukan siam loh ya. Nah, sementara itu dulu apa yang kita bahas ya. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan, penyadaran pada bangsa ini, dan endingnya kita semua sadar dan bangkit kembali. Yakinlah ajaran leluhur kita pasti tidak mungkin menyesatkan kita. Tapi kalau ajaran bangsa lain tidak menutup kemungkinan itu menyesatkan kita. Yang penting mereka untung dapat upeti. Saat ini bangsa kita setor upeti ke sana itu ratusan triliun. Yakinlah ajaran leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita. Tapi kalau ajaran bangsa lain ada kemungkinan menyesatkan kita, yang mereka untung. Yang penting mereka untung dapat upeti. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.